Udah siap? Yuk berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini Bang Fajar dan hari ini kita akan membahas soal-soal AKM untuk ujian kelas 6 pelajaran matematika yang mungkin akan dilaksanakan pada bulan Mei ya. Siap ya? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas soal pertama ya. Pertama yaitu sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi 17 derajat. Pertanyaannya suhu sekarang adalah, baik, di sini ada gambar termometer yang kadang-kadang ini sebetulnya kalau soal KM, gambar ini hanya gimmick atau dia adalah bagian untuk membantu soal. Nah, ternyata di sini ya tidak membantu sama sekali, ini hanya gambar aja ya. Oke, kita kerjakan. Baik, yang pertama ini ada suhu 10 derajat Celcius, kemudian suhunya turun. Berarti kalau gitu 10 karena turun berarti dia minus atau dikurang 17. Berarti 10 kurang 17 adalah, mudah ya, itu minus 7 derajat Celcius. Lihat gambarnya nggak membantu sama sekali. Mudah ya? Mudah sekali. Baik, soal kedua ini adalah soal pilihan ganda kompleks ya. Jadi ada gambar seperti ini ya. Nah, gambar ini sekali lagi hati-hati ya, gambarnya bisa membantu atau tidak. Lihat soalnya. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, dan sisa taman ditutup dengan batu koral. Pertanyaannya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. 1. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Betul nggak? Nah, di sini kan jelas ya, kata 1/6. Sini ada 60. Nah, ini untuk kolam, lalu 3/4 ini dan sisa ini. Kita bahas dulu ya yang 1/6. Oke, katanya 1/6 itu untuk kolam. Coba, berarti 1/6 kita kali dengan luas rumahnya itu 60. Ini sama 60 coret ya, 10. Berarti kalau gitu adalah apa? Ya, hanya 10 meter. Ini untuk yang kolam ya. Kemudian yang 3/4 dikali 60. 60 bagi 4 berapa nih? Ya, itu 15 ya. 15 kalau gitu 3 dikali 15 adalah ya 45. Ini 45 meter persegi untuk rumput dan tanaman lain. Nah, pertanyaannya luas taman ditutupi koral 5. Kita hitung nih. Berarti kan kalau tadi untuk kolam 10, untuk rumput dan tanaman adalah 45. Ini kalau berarti adalah 55. Sedangkan di sini katanya total besar luas taman adalah 60. Berarti kalau itu 60 dikurang 55. Hasilnya ya betul ya. Ini jadi 10 adalah 5. Berarti kalau gitu untuk sisa tanaman ini adalah betul ya, 5 meter. Berarti ini betul ya. Betul. Yang kedua, luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas. Berarti 5 lebih luas dibandingkan dengan luas taman diberi rumput. Nah, nggak mungkin. Hanya 55 ya. 5 dengan 55 jelas besaran 55. Berarti kalau gitu ini adalah salah. Oke, mudah ya. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Yang pertama adalah, ini sekali lagi adalah soal uraian ya. Soal seperti ini. Tabel berikut adalah daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir. Nah, sini ada tabel, ada program studi kedokteran, hukum, komputer, elektro, dan matematika. Daya tampungnya sekian, peminatnya dari tahun 2017 sampai 2019. Oke, kita langsung ke berikutnya. Daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi dengan jumlah peminat dikali 100%. Semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Nah, pertanyaan adalah urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi keketatan terendah pada tahun 2018 adalah, berarti kita hanya fokus pada tahun 2018 saja ya. Jadi kamu nggak perlu ngitung
sampai bertahun-tahun ya. Kita maunya fokusin aja nih. Ya. Baik. Nah, kita tahu bahwa kalau daya tampung itu berarti kan satu kursi ya itu diperebutkan berapa orang ya gitu ya. Jadi kita harus mencari manakah yang paling banyak dicari ini ya. Itu oke. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu kedokteran dulu. Apakah kedokteran di tahun 2018 daya tampungnya ketat? Kita lihat ya. Berarti kalau gitu kedokteran ini peminatnya 2018 adalah 1150 dengan daya tampungnya adalah 75. Berarti diapain? Ya bagi aja. Oke. Berarti kalau gitu 1150 ya. 1150 dibagi 75 ya adalah berapa? Ya betul ya. 15,33. Ya, ini kalau digenapin nih ya jadilah sekitar 15 lah. Kemudian hukum. Hukumnya katanya dia 80, hanya menerima 80 orang saja, lalu peminatnya 930. Berarti kalau gitu 930 dibagi 80. Ini coret ya. Sama aja berarti 93 dibagi 8. Yes, 93 dibagi 8 ini adalah ya 11,6. Ya ini kalau mau digenapin jadi aja ya 12 lah. Kemudian komputer. Komputer ini katanya adalah 975 dengan daya tampungnya ada 60. Berarti pagi ya. 975 dibagi 60. Jawabannya adalah 16,25. Ini kalau digenapin ya jadi 16 lah. Kemudian elektro ya. Elektro. Ini katanya elektro adalah 790 dengan daya tampungnya 55. Bagi aja. Berarti kalau gitu 790 dibagi 55 adalah 14 ya. 14,3 ya, bikin aja 14 lah. Kemudian terakhir MTK. Ini yang daftar adalah katanya 620 dengan daya tampung 40. Ini coret-coret. Berarti 62 bagi 4 ya. 62 bagi 4 adalah 15,5 atau 16. Oh, ini kan 1625 ya. Kita lihat ya siapa yang terbesar. Oke, baik. Sekarang siapakah yang keketatan tertinggi? Nah, kalau tertinggi berarti kita cari yang paling tinggi di sini. Ternyata yang paling tinggi ini adalah komputer ya. Pertama adalah komputer. Ini deh komputer. Berarti yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari mana nih? Ini 1533, ini 15,5 berarti 15,55 ya. Berarti yang kedua adalah matematika. Ya, ini kedua. Kemudian yang ketiga adalah kedokteran. Kedokteran ketiga. Kemudian yang keempat adalah siapa yang terendah kedua adalah elektro ya. Elektro ini adalah keempat. Dan yang terendah terakhir adalah hukum. Ya. Jadi komputer pertama 16 ya. Kemudian matematika, lalu kedokteran, elektro dan hukum. Oke, itu jawabannya ya. Baik, selanjutnya nomor 4. Kita ini adalah pilihan ganda biasa ya, bukan kompleks. Di sini ada cerita katanya Budi memegang selembar kertas bertuliskan bilangan 61%, Dinda 0,7, Adek megang 0,8 dan Yuda memegang selembar kertas bertuliskan 5/9. Katanya di sini urutkan dari yang terkecil. Oke, baik. Cara cepat untuk membuat ini adalah kalian jadikan semua di desimal ya.
Yang sudah desimal ini mana ya? Ini udah, berarti tinggal 61% nih si Budi ya. Budi nih. Si Budi ini katanya 61%. Ini sama aja, yaitu 61/100. Ya, berarti rumus cepatnya adalah 61 dulu. 100 kan nih dibagi 2 0 ya. Berarti kalau gitu ini dari sini pindah ke depan 2 kali. 1 2 ini koma jadi 0. Oke ya, udah ya. Kemudian yang 5/9 si Yuda. Yuda ini katanya adalah 5/9. Nah, ini rumusnya balur alam adalah bawah di luar, ini bawah di luar, alam atas di dalam, berarti 5. Kita cari 9 kali lipat hasil 5 nggak ada kan, berarti ini 0, ini jadi 50. 9 kali lipat hasil 50 adalah 5 ya, yaitu 45. Sini 5 lagi, jadi 5. Berarti kalau gitu Yuda adalah 0,55. Baik, sudah ada Yudi udah, lalu Ade ini katanya adalah 0,68 ya, 0,68, dan si Dinda ini adalah 0,7. Nah, Dinda ini supaya ini kan semua di komanya ada 2 angka belakang koma ya. Ini 2 angka, berarti ini tambahin 0. Oke, berarti mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 0,5 nih, berarti Yuda ya, ini ya Yuda. Berarti ini salah. Ini salah. Oke, yang pertama adalah Yuda, yang kedua adalah siapa? Betul ya, si Budi. Berarti Budi kedua nih. Budi. Udah deh. Ini Ade nih, salah ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke, mudah. Selanjutnya soal nomor 5 ya. Kincir seperti pada gambar di atas pertama kali dibangun oleh Ferris Wheel, memiliki tinggi 79,5 meter, diameter 75 meter, dan kabinnya 36 kabin penumpang dengan daya tampung maksimal 2.160 orang. Waktu yang diperlukan Kinciria untuk 1 kali putar adalah 20 menit. Berdasarkan artikel di atas, jumlah maksimal penumpang dalam 1 kabin adalah berapa orang? Ini hati-hati ya. Soal ini agak jebak ya, karena tadi gambar ini nggak ada hubungannya ya sama soal di sini nih ya. Soal di sini nggak ada hubungannya, jadi hanya pemanis aja. Ternyata kalau kalian baca soalnya sih adalah 1 kabin tuh berapa orang berdasarkan di sini. Kan sih informasi adalah 36 kabin katanya menampung 2.160. Yaudah, berarti kalau gitu 36 kabin ini sama aja menampung 2.160 orang. Berarti 1 kabin berapa? 1 kabinnya ya dibagi aja, berarti 2.160 dibagi 36 ya. Berapa? Ya udah kali, berarti cari 36 kali berapa yang hasilnya 216 ya kan? Berapa? Ya udah kali 6 betul ya. Coba 36 kali 6. 6 kali 6 36. 6 kali 18 19 21. 21 ya, jadi 6. 216 habis kan, tinggal 0 ya ke atas ya, jadi 60. Berarti kalau gitu 1 kabin adalah maksimal adalah 60 orang. Oke, mudah ya. Baik, selanjutnya kita lanjut nomor 6. Lagi-lagi ini ada gambar yang bisa jadi mengecoh ya. Baik, kolam renang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 meter dengan lebar 4 meter. Di sekelilingnya kolam bagian luarnya dipasang keramik. Jika lebar daerah yang dipasang keramik 50 cm, maka luas seluruh keramik berapa? Oke ya, berarti kan kita suruh nyari luas ya. Awalnya nih kawan-kawan, pertama ada sebuah kolam renang ya. Nah, katanya panjangnya 10 meter dan lebarnya 4 meter. Lalu katanya mau dipasang keramik yang luas, yang lebarnya 50 cm. Berarti kan ini cm ya. Jadi ini mau dipasang gini nih. Tuh, gitu tuh. Nah, ya. Pasang gini tuh, gitu ya. Intinya pasang gini deh. Kalau kita kasih warna hitam nih, jadi dia mau dipasang keramik gitu loh. Oke, sorry. Nih ini ya, ini gambar aja.
Nah, jadi ini nih, cuman keramik ini katanya dia 50 cm. Ini kan meter ya guys. Berarti kalau gini harus ikut nih. Berarti 50 cm kalau dibuat jadi meter, ini kan rumusnya adalah gini nih. Nah, ini kalau misalnya sini meter, ini dm, ini cm. Berarti kalau misalnya centimeter ke meter tuh 2 tangga ya, berarti dibagi. Berarti kalau gitu sama aja 50 dibagi 100 sama aja 0,5 meter. Berarti kalau gitu di sini udah yang sini tambahan 0,5, ini tambahan 0,5. Di sini sendiri 10. Berarti kalau gitu yang terbaru adalah gimana? Ayo. Berarti ini tambah ini ya. Ini aja 0,5 tambah 0,5 berapa? 1 kan? Berarti kalau gitu sama aja sini menjadi 11 cm. Sama juga nih. Ini tambahan 0,5. Berarti 4 meter tambah 1 ini menjadi terbaru ya. Panjangnya jadi baru, yaitu menjadi 5 cm. Nah, sekarang kita suruh nyari luas keramik sekeliling kolam renang. Ya berarti kalau gitu kan luasnya jadi baru ya. Ya panjangnya beda. Ya, sekarang panjangnya nggak lagi 10 tapi 11 dan lebarnya adalah 5. 11 kali 5 adalah ya 55 cm persegi. Jawabannya C ya. Sorry. Oke. Selanjutnya kita lompat ke nomor 8 ya. Volume air yang terbuang seandainya keran air dinyalakan selama setengah menit adalah. Nah, baik, hati-hati ya anak semua. Di sini katanya kata-kata setengah menit. Nah, terus dari mana nih datanya? Kita lihat di sini gambar ya. Ada nggak data yang bisa ngebantu? Oke, katanya sini adalah 6 air keran yang dibiarkan menyala membuang 6 liter air per menitnya. Jumlahnya akan sama dengan kebutuhan air minum satu keluarga. Berarti kalau gitu datanya dapat ada 6 liter per menit. Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah disuruh jadikan satuannya adalah apa nih? Yaitu meter kubik ya. Nah, kita tahu bahwa 1 liter itu sama aja 1 desimeter kubik, ya kan? Berarti kalau gitu ini sama aja mengubah ya. Mengubah meter kubik ya per menit. Ya, kita ubah dulu nih ya. Nanti setengah gampang lah. Oke, berarti ini menjadi sama dengan 6 desimeter kubik per menit. Nah, lihat sini. Kalau desimeter ke meter kubik kan berarti kan naik ya. Ini meter kubik, ini desimeter kubik, ini sentimeter. Berarti dari dm ke m adalah naik. Kalau naiknya itu karena dari pangkat 3, berarti dibagi 1000. Berarti kalau gitu 6 ini dibagi 1000. Ya, karena ini sementara masih pakai menit ya, berarti ini sama ya, sama aja, yaitu 0, apa 0,6 ya. Di sini 3 kali 1, 2, 3 ya, koma. Kenapa? Karena 6 bagi 1000 ya. Berarti lompat 3 kali 1, 2, 3. Berarti sini 0, 0. Berarti saja 0,006 meter kubik per menit. Nah, belum selesai nih. Katanya setengah menit. Ini kan 1 menit ya. Berarti kalau ini semenit, berarti kalau setengah menit berarti kan sama aja 0,006 ya dibagi berapa kalau 1/2 ya, berarti dikali 1/2 sama aja berapa ya, 0,003 ya meter. Jawabannya ya
0,03 nih B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Katanya di kota A ini terdapat 2 perusahaan pengiriman barang ya, yang katanya letaknya ini bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabelnya. Ini tabelnya. Ya, tabelnya ini. Kita langsung ke soal ya. Kakak ini rencananya akan mengirim barang seberat 15 kg dari kota A ke B menggunakan perusahaan Lancar Jaya. Berarti pakai ini ya, Lancar Jaya ini nih. Ini berarti kita pakai ini berarti nggak usah nih. Ya, buang nih. Nah, berapa tarifnya? Kalau 15 kg, berarti kalau 15 ya. Ingat di sini katanya 10 kg pertama sama 1 gram. Berarti kan kalau 12 ini kan berarti sama aja 10 ditambah 5. Kenapa? Karena katanya sini ada bonus 10. Nah, karena yang pertama adalah kotanya B adalah harganya 30.000, berarti kalau gitu ini yang 10 kg ini nih, yang 10 kg ini dihargai adalah 30.000. Nah, kemudian katanya 1 kg berikutnya, berarti kan yang 5 ya, 5 kg. Berarti kan sama aja 5 ya kilogram dikali 2.000. Sama aja harganya adalah 10.000 ya, 10.000. Berarti kalau begitu, karena 15 adalah 10 tambah 5, berarti 30.000 tambah 10.000 adalah 40.000 saja. Ini adalah biaya yang harus dibayar oleh kakak menggunakan jasa Lancar Jaya dari kota A ke kota B. Baik, kita lompat ke nomor 11 saja ya. Ini ada sebuah gambar peta. Katanya peta skala di atas adalah 1:1.250.000 ya. Ini ya petanya, skalanya dengan jarak adalah 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, nah ini berarti soal ini nggak terlalu AKM banget ya. Jadi sekali lagi gambarnya hanya pemanis saja ya, karena nggak ada hubungannya. Ternyata kita suruh nyari jarak sebenarnya gitu. Kalau ini gampang banget, kita pakai rumus namanya rumus PSA. di mana P ini adalah jarak peta, S ini adalah skala, dan A ini adalah jarak asli pada peta. Nah, kalau misalnya skalanya adalah 1:1.250.000 dan di peta jarak peta P-nya adalah 8 cm, maka jarak sebenarnya atau A adalah berapa? Gampang ya. Kalau mencari A ini berarti rumusnya adalah A adalah nih, cari A berarti P di atas ya, P di atas, S di bawah. Berarti sini petanya kan sini aja deh. Kan P adalah 8 ya. Skala adalah 1:1.250.000. Ini sama aja menjadi 8 dikali 1.250.000. Berapa nih? Gampang ya. Pertama 0 dulu nih. 1, 2, 3, 4, simpan sini. 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal kamu kali 125 dikali 8. 8 kali 5 adalah 44. 8 kali 2 adalah 16 tambah 20. Kemudian 8 kali 1, 8 tambah 2 adalah 10. Berarti sini adalah 1000. 2.000 cm ya. Ingat baik-baik, kalau pada jarak asli ini dia harus pakai km. Berarti kalau cm ke km, ini kan berarti dia naik 5 tangga ya. Kalau 5 tangga berarti dicoret 5. Nah, berarti adalah 100 km. Jawabannya adalah C. Ini soal terakhir ya, karena sudah malam nih, besok mau lebaran. Mau siap-siap puasa ya. Baik, nomor 12. Ini ada sebuah diagram lingkaran desa Mentari. Jika jumlah seluruh panen adalah 500 kuintal ya, maka berapakah kuintal panen jagung? Jagung doang nih, jagung ya. Ini jagung nih, jagung. Nah,
teman semua, kalian kalau tahu ya bahwa ada kata kunci sini, yaitu kan kalau lingkaran tuh ada dua ya. Satu, apakah lingkaran tuh pakai derajat ya, misalnya 360 gitu ya. Ada dua, lingkaran menggunakan persen. Nah, lihat di sini ada nggak kunci di sini? Ada ya, itu kacang. Ini adalah berarti menggunakan persen. Berarti kalau lingkaran, satu lingkaran 100%. Berarti kalau gitu setengahnya adalah 50. Berarti kalau gitu sini padi adalah 50%. Nah, berarti kalau misalnya 50%, lalu di sini ada siku-siku ya. Berarti kan sama aja 50 bagi 2 ya. Setengahnya nih adalah 25% ya. Nah, ini hanya pemanis aja kedelai ini. Berarti jagung, berarti dapat ya. Berarti kalau jagung itu 25% atau 25/100, lalu dikali 500 ya. Ajar aja, coret. Berarti 25 kali 5. 25 kali 5, ini kan jelas 5 ya. 125, berarti 125 kuintal. Langsung. Baik, itu dia. Mudah ya. Oke guys, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal ini. Jangan lupa selalu like, share, and subscribe this channel. Thank you guys.